Keragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk warna, jumlah ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat hayati tingkat spesies, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies baik dalam bentuk, sifat warna, ataupun hal lainnya. Nah, sementara itu keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat gamus. Banyaknya variasi dan beraneka ragam spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies dan ekosistem satu persatu. Nah, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan penghasil sifat-sifat terdapat di dalam kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama tetapi berbeda susunan. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup akan terjadi rekondisi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui ini adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pilal atau jengger pada ayam antara lain pial mawar, pial ercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesies yang sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda sehingga bentuk pialanya berbeda pula. Keanekaragaman gen yang terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna bermacam-macam. Hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen, motif, dan bentuk cangkang. Kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun yang berbeda, tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapat kamu membedakan antara tanaman kelapa aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapat kamu membedakan antara hewan kucing, harimau singa, dan chard. Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan yang kamu dapat mengamati ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakannya. Anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemui ciri yang berbeda antara jenis yang dengan yang lainnya. Ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup,
bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Araceae, mereka memiliki perbedaan ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing harimau, singa, dan jerk. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna, ukuran tubuh, tingkah laku, lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies. Hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas